Demam berdarah masih menjadi penyakit mematikan. Jumlah korban demam berdarah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus bertambah. Penyakit demam berdarah selama musim penghujan membuat resah warga. Karena banyaknya berita demam berdarah, mahasiswi D3 Keperawatan yang mendengar berita tersebut ingin melakukan penyuluhan kepada warga RT 18 terkait demam berdarah. Maka sebelum melakukan hal tersebut, mahasiswi tersebut meminta izin kepada RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan rumah Ibu Dina? Ya, Selaku RT 18 ya? ya. Oh ya udah duduk dulu. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Ibu, maka sebelumnya perkenalkan dulu, saya perawat Desa Linda dan rekan saya. Saya Azrina Yusufma. Sebelumnya kami kesini untuk meminta waktu Ibu sedikit karena kami akan mengadakan penyuluhan tentang DBD. Dikarenakan di desa ini sudah banyak yang terkena DBD. Bagaimana Ibu, apakah boleh kami melakukan penyuluhan di desa ini? Kalau diperbolehkan mungkin sekitar jam 4 besok di kediaman Ibu, apakah bisa Bu? Oh iya, nanti saya ajak warga-warga yang lain ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa besok. Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai perjanjian yang kami buat kemarin untuk bersama Ibu RT, kami akan melakukan penyuluhan tentang DBD dikarenakan desa ini telah banyak yang terkena penyakit DBD. Baiklah, sebelumnya apakah ibu-ibu bersedia kami akan melakukan penyuluhan? Ya. Sedia ya Bu? Baiklah, sebelumnya nyamuk DBD itu ada dibagi jadi dua jenis ya. Yang pertama itu Aedes aegypti, kemudian yang kedua ada Aedes albopictus. Di sini bisa dilihat gambarnya ya, ibu-ibu. Yang mana? Kemudian ada tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama itu bisa di tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki, tempayan, bak mandi atau WC dan ember. Kemudian tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minum burung, vas bunga, barang-barang bekas seperti ban, kaleng, botol, plastik dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada tempat penampungan air alamiah seperti lubang batu atau pelepah daun, tempurung kelapa dan potong bambu. Itu kita usahakan tidak ada genangan air ya Bu ya, agar tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian faktor risikonya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, ada pun faktor dari resiko penularannya. Yang pertama ada manusia ya Ibu, yaitu perilaku dan perilaku. Setelah itu ada budaya menyimpan air yang tadi dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Yang kedua ada kepadatan penduduk dan yang terakhir ada mobilitas. Baiklah, faktor selanjutnya itu ada lingkungan. Biasanya daerah tropis itu mudah terjadinya perkembangbiakan dari nyamuk tersebut. Setelah itu ada musim hujan yang genangan air tersebut tadi ya Ibu. Setelah itu ada kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Ada faktor yang lain yaitu agen atau virus dari 4 serotip yaitu DEN 1 sampai DEN 4. Ada generotip. Setelah itu ada faktor yang terakhir ada vektor atau tersebarnya di mana-mana. Sebelumnya apakah ibu-ibu di sini ingin bertanya tentang seputar penyakit DBD tersebut? Saya bukan. Ini kan kalau di warga ini kita belum tahu gimana cara pencegahannya. Kalau DBD itu cara pencegahan yang akuratnya gimana? Kami belum tahu. Baiklah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Nanti rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya kembalikan lagi ke rekan saya. Baiklah Ibu, terima kasih atas pertanyaan tadi ya. Di mana pertanyaannya itu bagaimana pencegahan yang akurat untuk DBD. Di sini yang pertama ada pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, kemudian pemberantasan vektor atau nyamuk dengan penyemprotan atau fogging fokus, kemudian kunjungan ke rumah-rumah untuk pemantauan jentik dan pembagian bungkus AKT, kemudian penyuluhan dan kerja bakti untuk melakukan kegiatan 3M. Bagaimana itu, apakah Ibu sudah paham dengan pencegahan dari DBD? Ya, paham. Terima kasih ya Bu. Adapun ibu-ibu yang ingin bertanya atau belum jelas dengan materi yang kami sampaikan tadi, kami persilakan. Ada Mbak?
Silakan Ibu. Mbak, Cak Iko kan Mbak, kita kan masyarakat di sini tuh belum tahu kan tanda dan gejalanya. Kalau kita DBD itu cak mana, biar kita tahu kalau semisal ada tanda cak ini berarti dia kena DBD cak. Apa tanda dan gejalanya? Baiklah Ibu, saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sisi tadi ya. Apa itu tanda dan gejala ya? Baiklah, di sini ada demam. Biasanya demam itu berlangsung dari 2 hari sampai 7 hari. Biasanya tampak lemah atau lesu. Pada seseorang itu akan terasa lemah dan lesu. Setelah itu ada bintik kemerahan yang mungkin muncul di area kulit ya Ibu. Setelah itu ada perut terasa nyeri. Dan yang terakhir kadang-kadang pasien tersebut mimisan. Apakah Ibu bisa memahami jawabannya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan kepada Ibu. Mungkin di lain waktu kami akan melakukan penyuluhan lagi bagaimana Ibu, apakah materi yang kami sampaikan tadi bisa dipahami dan jelas? Bisa. Dan Ibu kami ucapkan terima kasih